siapkanlah Mari menghadap Tuhan Allahku, mari saudara satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu, walau tak pantas karena dosa, Tuhan kan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Mari saudara siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahku. Mari saudara satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu, walau tak pantas karena dosa, Tuhan menghadapi kan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudara yang terkasih, pekan yang lalu dalam permenungan saya mengajak bermenung hal yang kecil, yakni orang perlu dorongan, kemauan yang begitu besar untuk mencapai sesuatu yang dia punya arti agak, katanya istilah kata itu lebih peyoratif, ambisi. Orang tidak mau disebut ambisi, tapi ambisi itu arti katanya sebenarnya bagus, keinginan yang begitu bagus, kehendak untuk sungguh-sungguh harus dapat sesuatu, menggapai sesuatu. Dan karena kuatnya dorongan ini, kita dijamin boleh mencapai apa yang diharapkan. Acara hari ini mengingatkan sesuatu yang efek negatif dari yang disebut dengan ambisi. Karena kita mau mencapai sesuatu, kita berhadapan dengan orang lain yang juga orang lain punya keinginan yang sama, dan tak jarang keinginan yang sama itu memunculkan satu hal yang sering tak kelihatan dari permukaan, karakter iri hati. Bacaan hari ini mengajak kita bermenung satu hal, karakter yang boleh menjadi pemecah untuk menggalang kebersamaan, terutama dalam karya-karya kerasulan. Sebelum kita bermenung bersama, kita ini sejenak kita akui kelemahan kekurangan kita, karena tak jarang juga kita termasuk orang yang seringkali begitu kuat dorongan iri hati terhadap yang lain.
Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan segala lain. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara-saudara supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami 182 hadapan. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan di bumi kepada orang yang berkenan kepada-Nya. Kami memuji Kau, kami meluhurkan diri Kau, kami menyembah diri Kau, kami memuliakan diri Kau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Sisi Bapa kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah Tuhan
kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk berbuat baik. Semoga kami senantiasa memanfaatkan setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami itu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang ada pada Musa dan ditaruhnya ke atas 70 tua-tua Israel. Ketika roh itu hinggap pada mereka, penuhlah mereka dengan roh seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Pada waktu itu masih ada 2 orang yang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi mereka tidak turut pergi ke kemah perjanjian. Ketika roh Allah hinggap pada mereka, penuhlah mereka itu dengan roh seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad penuh roh seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menyahutlah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberikan roh-Nya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semua itu diperhatikan oleh hamba-Mu. Memang besar ganjaran orang yang berpegang padanya. Tetapi siapa yang sadar akan kesesatannya, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Jika Tuhan itu berkata, menyukakan hati. Lindungilah pula hamba-Mu terhadap kecongkakan. Jangan sampai aku dikuasai olehnya. Memang aku akan menjadi ingat percaya dan bebas dari pelanggaran besar. Jika Tuhan itu berkata, menyukakan hati. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah membusuk dan pakaianmu sudah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena kamu telah menahan upah para buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan keluhan mereka yang menyabit panenmu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Kamu telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang jujur, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu.
Lalu kami cegah dia karena dia bukan pengikut kita. Tapi Yesus berkata, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, saya melanjutkan permenungan. Cuma dipersusah di sini karena dia ganti-ganti. Tapi sebenarnya kalau orang ikuti renungan saya itu bersambung. Saya pribadi membuat satu garis. Ada hal yang mau dikatakan, kemudian lihat ini konsekuensi. Dan dalam konteks ini mungkin sebagai pendahuluan karena masih akan berlanjut sampai November. Injil Markus itu Injil terpendek. Dan Markus itu dia tidak banyak dengan sabda, tidak banyak dengan khotbah seperti Injil Yohanes. Dia tidak banyak dengan aturan seperti Injil Matius. Dia tidak banyak dengan perumpamaan atau uraian-uraian panjang kisah tentang Yesus seperti Lukas. Dia menceritakan hal-hal yang pendek, singkat sebagainya. Cuma satu, dia mau menyampaikan tentang bahwa Yesus itu kabar baik. Apa yang dia bilang kabar baik. Tapi dia tidak bilang apa-apa, dia tampil kabar baik. Kedua, dia mau memanggil beberapa orang untuk melanjutkan apa yang dia sebut kabar baik. Maka seluruh cerita dalam Injil Markus, tindakan Yesus bukan pertama-tama untuk banyak orang, bukan, tapi lebih untuk mengajar kepada murid-muridnya. Nanti kalau kita sudah ada, ngoni bikin begini, ngoni bilang begini, ngoni bersikap begini. Itu versi Markus. Dan bagi saya menarik apa yang dia bilang kepada rasul-rasul. Komunitas yang pertama itulah sama dengan dia mau bilang pada saya, pada kita. Dan 3 minggu lalu sekurang-kurangnya dalam Injil Markus, atau boleh bilang Injil Markus dibagi 2. Bagian pertama itu saya pakai istilah ambe hati kepada murid-murid. Ya biasa tuh di mana-mana. Kalau juga orang lain kali kan untuk tahap-tahap pertama perkenalan ambe hati. Lain kali setengah mati membedakan antara ambe hati dan cari muka. Kalau orang tak dengar begitu. Kalau orang berpacaran katanya tuh mesti muda-mudi tuh satu ini kalau baru awal-awal dia umumnya ambe hati pada dia ke calon.
Itu calon pasangan, dan dia pe calon orang tua mantu. Nah itu, kalau memang dia cari itu setengah mati membedakan tuh ambil hati dan cari muka. Begitu sejadi keluar DP asli memang lebih gila dari DP mertua. Dan itu versi Yesus, itu versi Markus dia bilang begitu. Jadi untuk mengaitkan dia kasih untuk murid-murid bersama, terkenal, kasih makan gratis, mujizat ini, penyembuhan, otomatis Yesus terkenal. Maka tuh 12 orang ini iko terkenal, diberikan fasilitas, di sini disanjung, dipuja, dijadikan seperti orang penting. Maka orang semua bangga, nyanda salah da iko tuh manusia ini. Ketika di pertengahan kita mulai dengan 3 minggu lalu dan akan berlanjut, Yesus mulai rubah, dia menyampaikan tuh asli yang mau kebayangan orang yang mau disebut Mesias mati. Jadi sederhana, ngoni mau jadi muridnya kita bukan untuk senang, mar sebenarnya pertama-tama mesti susah. Dan Petrus bilang, nimbole itu. Yesus bilang, enyahlah engkau iblis. Ketika saya baca itu 3 minggu lalu, takuti kita. Kalau kita sebagai pastor, kalau kita mulai mencari kesenangan, Yesus akan bilang, enyahlah engkau iblis. Ketika kita mulai menolak sesuatu yang dapat beban, dapat tugas, dapat tanggung jawab, aduh ini, Yesus akan bilang, enyahlah engkau iblis. Bagus tuh Yesus. Dia tidak bilang, dia tidak bujuk, tenang nanti upahmu besar di surga. Nah, Yesus tidak pernah bilang upahmu besar di surga. Kalau enyah, ngana out, terserah ngana, silahkan. Karena untuk dia, setelah bagian, untuk bagian kedua, perlu komitmen. Minggu yang lalu, dia mengatakan sesuatu yang, mengingatkan sesuatu yang punya kehendak yang disebut dengan ambisi. Masalahnya orang Yesus mengkritisi dia punya orang-orang ini yang baku ambe, bukan terlihat bagaimana berjuang supaya mengurangi penderitaan. Orang baku ambe, siapa tuh paling penting petoran? Tuh 12 caparoni ini yang telah dijadikan pelindung, pelindung wilayah rohani Santo Petrus, pelindung wilayah rohani Santo Yohanes, pelindung dia harus satu Andreas. Mungkin untuk pelindung-pelindung itu dulu waktu hidup orang baik, lebih gila dari orang. Ambisi baik, cari muka lebih baik. Dan itu catatan untuk saya. Ketika saya mulai merasa siapa itu paling penting, Yesus bilang, enyahlah engkau iblis. Kalau itu pengurus-pengurus mulai merasa orang itu paling penting dari itu umat, enyahlah engkau iblis. Kita ingin tahu mana tuh lebih kurang ajar, iblis atau setan? Nah, kita belum tahu, kita belum coba periksa. Itu kepala setan itu iblis atau kepala iblis setan? Kita ingin tahu. Mar siapa tuh suka mendaftar itu balapor dia, karena di neraka so mulai habis tuh. Dia bakal terus tuh, jadi tuh kepala so mulai habis. Nah ini. Ketika saya meminta sesuatu, ketika saya dipercayakan urus sesuatu, marnya nak bikin apa-apa, itulah orang-orang yang bilang, ngana ambisi jabatan. Yo, banyak orang, kira gampang. Pilih jadi pengurus, bukan di sini, di paroki sebelah, sebelah, sebelah. Yang penting terserah sebelah muka kayak sebelah kiri, sebelah kanan, interpretasi sendiri. Yang penting kita bilang bukan di sini, paroki sebelah, sebelah. Jadi pengurus mau bikin apa nih? So merencanakan kegiatan, baca, nggak ada program dia. Kau orang mau urus apa ini? Ketika dicoret orang bilang, kenapa sudah disingkirkan? Ketika kasih urus, nggak urus apa-apa. Kalau Yesus bilang apa? Oh, nggak apa-apa. Enyahlah engkau iblis.
So itu yang dia mau bilang pada 12 rasul, ini cikal bakal mau jadi disebut pengurus, tapi tidak mau mengurus sebaik-baiknya. Hari ini bacaan yang lebih tak tambah itu bentuk satu hal, iri hati. Bacaan Injil kan bagus. Bacaan pertama, seandainya ada orang berkumpul, dia diberikan Roh Kudus. Ada tuh yang nyandak dapat Roh Kudus. Tiba-tiba orang dia diberikan anugerah Roh Kudus. Kemudian orang lapor, tuh dua itu tidak termasuk. Orang ini jadi larang dorang. Musa bilang bagus di kalimat pertama. Oh tunggu, Musa ini atau keselupa lagi? Musa. Dia bilang, seandainya semua orang dapat sama dengan dua itu. Dia tidak bilang seandainya semua orang sama dengan ini. Kalimat yang bagus. Di mana-mana ada pengurus yang kalau dia pelantikan berdiri di muka sini, memang panjang. Pakai bedak ya. Laki-laki. Cuma itu kali pakai bedak. Karena mau masuk gereja. DP berikut dia sudah pernah masuk gereja sampai dia mati. Ya pakai bedak waktu itu. Dasi kupu-kupu ya. Gagah rapi. Kurang itu beda. Kurang tidak ada kapas di hidung. Tidak ada kapas gak ada. Pelantikan dewan. Bukan di sini, bukan tahu. Kita belum pernah lantik sini, kita belum tahu sih. Di tempat paroki sebelah. Kita lihat. Ini semua dapat kalimat bagus di sebelah. Ini langsung sambung ke sebelah. Ini sudah jadi semacam yel-yel ini. Paroki sebelah, ke sebelah. Wilayah rohani sebelah, ke sebelah. Dilantik, dipilih, dicurahi, didoakan. Seringkali orang-orang yang tidak dilantik, dorang tuh lebih rajin, dorang tuh lebih hidup, dorang yang lebih peduli. Seringkali orang-orang yang dilantik secara formal, orang-orang ini yang kurang peduli. Tidak semua, sebagian. Ketika yang tidak dilantik, yang tidak diformalkan, yang tidak distrukturkan, yang tidak diinstitusionalkan, membuat sesuatu, dorang marah. Kenapa kau sobek itu tulang urusan? Enyahlah engkau iblis. Bagus kata-kata ini. Itu bermenung untuk saya. Apakah orang lain, kalau orang lain boleh buat, mengapa tidak? Itulah kritikan pada bacaan Injil. Yang terjadi pada zaman Musa, terjadi pada para rasul. Guru larang dorang. Pastor, napa dorang so bikin begini? Dorang so melangkahi tugas dewan. Tuh dewan dah suruh bikin 2 bulan, ndak ada hasil. Ketika orang lain bikin, dorang bilang, dorang so melanggar Torah. Kita dengar di paroki sebelah. Ke sebelah. Mereka pastor paroki bilang, sabar. Kalau Yesus, enyahlah engkau iblis. Kira-kira Yesus tidak sadis. Sadis dia. Dia bilang dia baik hati. Kata-kata lebih bikin telinga bukan cuma merah. Tadi kira baca biru. Tapi kritikan yang bagus untuk kata. Itu kata yang bagus. Menjadi pelayan. Maka mulai dengan sesuatu. Terima kasih kepada orang lain yang membantu. Berterima kasih. Banyak ruang, banyak tempat. Anda, kita diberikan tugas, tapi jangan lupa ada banyak orang yang mau. Dan kalau orang-orang yang mau berbuat baik itu jangan dilarang. Malahan orang support supaya orang tidak jadi batu sandungan. Bagus bacaan kedua ini. Karena seringkali yang menjadi batu sandungan itu kata, orang rajin dia cerita, orang baik dia cerita, batu sandungan. Biar salah, oke. Tapi kalau salah, kalau terbukti, baik. Melainkan cuma asumsi cerita, bla bla bla.
batu sandungan untuk apa? Persekutuan, membangun bersama, membuat bersama. Itu yang Yesus bilang, semua murid yang mau mengikuti aku, ia harus berani memikul salib. Kalau enggak, tidak layak. Itu pikul salib itu. Kasih contoh sesuatu yang tidak enak. Karena di mana-mana yang namanya berkorban tidak pernah menyenangkan hati. Rasional itu. Cuma dia menyenangkan hati karena saya tahu ada yang saya mau dapat. Maka saya rasa boleh, tapi ketika apa yang saya berikan saya tidak dapat sesuatu, biar yang saya buat hal yang sama, seringkali tidak menyenangkan. Ketika dalam rangka apa ini semulai kampanye tuh, ketika kampanye saya kasih kopi, beras, sumbangan di kampung itu, ketika saya terpilih saya anggap biasa itu. Mar ketika tidak terpilih dia caci maki, bagi setan hutan dong tapi sumbangan coba dong makan dong pilih orang lain, dong rasa beban dari apa? Tidak tercapai apa yang diharapkan. Maka itu yang dibilang memikul salib. Apa yang saya harapkan seringkali tak tercapai. Pertanyaannya, apakah saya masih peduli? Kita teguhkan iman kita dengan mendaraskan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dan penderitaan disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, Kristus membimbing kita agar berani meninggalkan segala-galanya demi kerajaan Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa Maha Kasih, yang akan selalu membuka pintu kerajaannya bagi kita. Bagi Gereja Kristus, semoga Allah Bapa menyertai gereja agar selalu mewartakan kabar baik kepada kaum miskin, serta membebaskan orang-orang yang tertindas seturut teladan Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Bagi bangsa-bangsa yang kaya, semoga Allah Bapa menggerakkan bangsa-bangsa yang kaya agar supaya tidak terus-menerus mengeksploitasi negara-negara yang miskin, melainkan mendampingi mereka untuk mencapai perkembangan dan kesejahteraan manusiawi dan jasmani. Marilah kita berdoa. Bagi sesama kita yang dalam kesulitan, semoga Allah Bapa menggerakkan hati dan tangan kita agar selalu terbuka untuk membantu sesama kita yang sedang dalam kesulitan, serta mengembalikan kepercayaan mereka akan keadilan dan persahabatan di antara manusia. Marilah kita berdoa.
bagi umat Kristiani di sini dan di mana saja berada. Semoga Allah Bapa meneguhkan kita untuk berani mengutamakan kerajaannya yang terungkap dalam karya kasih terhadap sesama, khususnya mereka yang sakit dan lanjut usia, mereka yang sendirian dan kesepian, serta semua orang yang menderita. Marilah kita berdoa. Kita berdoa juga bersama mereka yang mau menyatukan syukur dan doa dalam perayaan Ekaristi ini. Bersama dengan wilayah rohani Santa Verena yang menjadi penyelenggara perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Semoga Allah menerima syukur yang mereka panjatkan. Semoga upaya mereka dalam membangun persekutuan dapat sekaligus menjadi berkat bagi mereka, masing-masing anggota, masing-masing keluarga, dan juga terutama untuk pengurus dan anggota. Semoga bersama mereka sungguh menjadi saksi Kristus dalam kehidupan, terutama di tengah-tengah masyarakat sekitar mereka. Marilah kita berdoa. Kita juga mau bersyukur bersama umat wilayah rohani Santo Mikael yang hari ini 29 September merupakan pesta pelindung wilayah rohani. Semoga Allah menyertai syukur mereka sehingga mereka diberikan limpah berkat. Semoga harapan-harapan baik keluarga-keluarga yang diikat bersama dengan pelindung Santo Mikael sungguh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Terlebih-lebih sebagai suatu persekutuan, semoga mereka sungguh seperti pelindung mereka, mampu menjadi pembela kebenaran iman di tengah-tengah kesekitaran mereka dalam aktivitas hidup harian mereka di mana saja mereka berada. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, bukalah mata kami untuk terlibat dalam membantu kebutuhan sesama kami. Sebab hanya bila peduli kepada mereka, kami dapat mengasihi Engkau di atas segala-galanya demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mada Bakti 228, bawalah persembahan. Bawalah persembahan hati semoga
2, 3. Terimalah ya Bapa. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah lambang karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Ya Allah, curahkanlah roh kudus-Mu kepada kami yang menghadap-Mu dengan membawa persembahan ini. Semoga persembahan ini mendatangkan bagi kami kekayaan yang sejati, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepatutnya
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar Dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi Putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Engkau sambil berseru. Kudus 253 pada pagi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala maksud-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, maka Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang.
Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, uskup kami Benediktus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Selamat kepada yang mulia dan berkuasa untuk Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-mu. Dan bersama rohmu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Damai. Anak domba Allah, Nabati 274. Semoga firman itu menyelamat dan dia tidak susah bagi dengan memberikan jalan. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas untuk datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tuhanlah gembala. Menjadi
rambutmu kau urat setali, kau rayu kalian dan diam selalu menjadi baru sepanjang usia hidupku. Marilah ya Yesusku 286. Laksana Rusa 288. Siang petang silih berganti.
Sekami lagu pertama. Kami semua ikut Yesus. 1, 2, 3. Kita semua ikut Yesus. Janganlah lihat kita. Lagu kedua. Barang siapa bertelinga. 1, 2, 3. Barang siapa bertelinga, dengarlah. Janganlah Yesus yang baik. Barang siapa berbuat baik-baik, Yesus bilang engkau yang baik. Barang
siapa mendengar, dengarlah. Pikir dulu sebelum berbicara. Barang siapa mendengar, dengarlah baik-baik. Pikir dulu sebelum berbicara. Pikir dulu sebelum berbicara. Barang siapa dengarlah baik-baik. Pikir dulu sebelum berbicara. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya, ini lebih baik baginya jika sebuah batu kilang dikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Baik, semoga sabda dan tubuh Kristus yang telah kami terima dalam Ekaristi ini menjadikan kami memperoleh harta kekayaan yang tidak dapat laput, yaitu cinta kasih kepadamu dan kepada sesama kami. Dengan demikian kami pun mempunyai harta di surga sebagaimana dijanjikan oleh putramu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Beberapa pengumuman.
Wilayah rohani Santo Mikael hari ini mereka merayakan pesta pelindung, tapi karena perayaan liturgi harus menjadikan hari Minggu hari raya itu, maka pestanya boleh dicari hari lain, tapi hari ini dirayakan hari Minggu, maka bacaannya memakai hari Minggu, bukan pesta pelindung, tapi tanggal 29 pesta pelindung Santo Mikael. Selamat untuk perayaan hari ini. Bagi siapa yang nggak ada makanan di rumah, dimakan di wilayah rohani Santo Mikael. Dorang nggak undang mau makan. Pigi supaya sekring baik-baik supaya orang tobat bak undang. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk semua rencana baik kita. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tuhanku gembalaku, menabati 301. Tuhanku gembalaku, aku lihat tak olehnya di padang rumput berhijau. Tuhanku gembalaku.